Tidak ada yang tidak mungkin. Itu judulnya. Ini dirubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena iman. Saya kira tanpa berkhutbah judul ini saja sudah menjawab bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara seragam tema ini dibahas di seluruh gereja Raja Mamasa. Henok, ini saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Henok karena bergaul dengan Allah, maka dia terangkat ke sorga. Disebut bahwa dia hidup 365 tahun. Dan hubungannya dengan Tuhan yang sangat baik itu membuat dia terangkat ke sorga. Nuh, 102, diperkirakan 120 tahun membuat batra di atas gunung. 120 tahun dan sudah tahu bahwa buat apa batra itu. Bayangkan 120 tahun membuat batra, belum ada hujan apa-apa, bahwa akan ada air bah. Tapi dia melakukan itu karena karena iman. Seratus 160 sampai 170 hari dia ada di dalam batra karena air memenuhi bumi. 120 tahun membuat sebuah perahu itu sesuatu yang penuh dengan ejekan. Saya tidak bisa menceritakan. Tadi bacaan mengatakan tidak habis ini cerita iman kalau tokoh-tokoh kita mau ceritakan. Lalu kemudian Abraham meninggalkan Ur Kasdim itu pada umur 75 tahun dengan sebuah janji bahwa Abraham akan menempati sebuah tempat yang disebut tanah Kanaan, tempat berlimpah susu dan madunya. Lalu dalam perjalanan itu dia dijanjikan, keluar sebentar Abraham, kau lihat dulu, lihat itu bintang di langit. Akan begitu jumlah keturunanmu nanti. Jangankan bintang di langit, anak saja belum ada. Eliezer nanti akan mewarisi seluruh kekayaan saya ini, seluruh milik saya ini akan diwarisi oleh Eliezer. 100 tahun baru kemudian janji itu digenapi. Di usianya 100 tahun baru digenapi. Usia Sarah waktu itu 90 tahun, 91 tahun. Sekitar kemudian nanti 175 tahun dia meninggal. Bukan waktu yang singkat, 60 sekian tahun. 39 tahun lamanya dia menunggu janji bahwa kamu akan punya anak. 39 tahun. Di saat istrinya sudah menopause, suaminya Abraham sendiri sudah yakin bahwa tidak akan mungkin ada. Tuhan memberi anak pada usia 100 tahun. Dan usia Sarah 91 tahun. Lalu kemudian janji, apakah janji bintang di langit terpenuhi waktu itu? Waktu Ishak lahir? Belum. Masih panjang ceritanya. Cerita tidak sependek itu. Perkara iman bukan perkara 1 minggu. Perkara iman bukan perkara ujian. Hari ini ujian 1 minggu tidak lulus, selesai. Perkara iman bukan itu. Perkara iman bukan persoalan 5 tahun di bangku kuliah lalu kemudian selesai, wisuda selesai. Perkara iman itu peristiwa yang panjang. Dan itu yang kemudian diceritakan dalam bacaan ini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau ada iman. Itu Abraham. Lalu kemudian kita masuk dalam cerita Musa. Ini masih rentetan ke perjalanan janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadikan bangsanya, kaumnya sebagai bangsa yang memenuhi bumi. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, masih berlanjut. Bukannya Abraham sampai di tanah Kanaan, tapi mereka terdampar di Mesir dalam perbudakan karena kekerasan hati. Dari situ kemudian Musa dijanjikan membawa bangsa itu keluar. 40 tahun dia ada di perjalanan. 40 tahun dia menghadapi pemberontakan bangsa yang sangat bejat. Lalu apakah kemudian Musa masuk ke dalam tanah Kanaan? Tidak. Dia juga tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia hanya bisa melihat tanah Kanaan dari jauh. Entah karena ulahnya atau karena akibat kekerasan hati bangsa Israel itu. Nanti di khotbah berikutnya baru kita tahu.
Tapi yang saya mau dikatakan itu 40 tahun di padang gurun itu. Lalu kemudian di usia 120 tahun, matanya belum kabur. Penglihat tenaganya masih kuat, tenaga kekuatannya belum hilang. Dia harus mati. Tapi dia menerima itu bukan lagi sebagai peristiwa. Kenapa saya sudah mati Tuhan? Tidak sakit gini, tidak apa-apa Tuhan. Baru 120 tahun. Belum rabun ini Tuhan. Kalau sudah buta, oke lah. Ini masih kuat, tenaga belum hilang. Tapi kenapa tidak boleh masuk ke sana? Tapi karena iman dia harus menerima itu. Oke, waktunya mati. Kira-kira begitu. Itu cerita tentang perjalanan iman orang-orang percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Pasti kita semua punya cerita perjalanan iman masing-masing. Ceritanya begini, ini baru pengantar. Suatu hari di sebuah tempat, hujan tidak pernah turun-turun selama 5 tahun. Lalu kemudian diputuskan di sebuah gereja. Coba, bagaimana kalau kita bikin ibadat kebaktian memanggil hujan? Satu jemaat itu akhirnya harus sepakat karena sudah 5 tahun tidak pernah hujan turun. Oke, kita sepakat. Apapun terjadi kita buat ibadah kebaktian memanggil hujan. Semua orang datang dan bersiap melakukan ibadah meminta hujan. Bukan memanggil karena ini bukan rara, meminta hujan. Maka dimintalah hujan di ibadah itu. Semua jemaat tahu, termasuk anak-anak. Ada seorang anak datang, matahari masih begitu panas, tidak ada ciri-ciri, belum ada petir, belum ada awan di atas. Dia datang membawa 3 payung. Orang tertawa. Ini anak-anak ini kenapa bawa payung? Panas-panas begini, tidak ada apa-apa bawa payung. Anak itu bilang begini, saya kira sudah 1 minggu diumumkan di gereja bahwa kita akan ibadah meminta hujan. Saya justru berpikir bahwa hari ini semua orang datang bawa payung. Karena pulang dari ibadah ini pasti hujan. Kenapa kau bawa 3 payung? 1 untuk mama, 1 untuk papa, dan 1 untuk saya. Ada keyakinan besar dari anak ini bahwa kalau dengan iman kita minta pasti terkabulkan. Itu iman anak kecil. Tentu tidak sama dengan iman pendetanya dan iman majelisnya dan iman jemaat itu. Mereka minta saja tapi yakinnya tidak terlalu. Itu satu. Yang kedua, entah benar atau tidak cerita ini, dan ini cerita klasik. Di sebuah gereja ada seorang anak kecil yang begitu sayang sama kucing. Saking sayangnya maka dia memperlakukan kucing itu lebih dari binatang yang lain. Dia urus dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Satu hari kucing itu sakit. Lalu kemudian dia menelpon kepada mamanya, "Mama, kucing harus masuk rumah sakit, dia sedang sakit." Mamanya katakan kucing tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada BPJS-nya. Kucing diurus di rumah saja. Oke, diurus di rumah. Dengan setia dia urus kucing itu. Tapi kucing tidak sembuh-sembuh. Lalu kemudian, "Mama, keadaan kucing terus memburuk. Nampaknya detik-detik yang menyakitkan itu akan tiba." Saya mau menangis ini kalau waktu itu akan tiba, Mama. Kucing ini sepertinya mau kembali ke rumah Bapak. Masih ada harapan. Harapan, Ma. Ada. Mamanya katakan, iya memang masih ada harapan. Tapi kita hanya pasrah saja, kita berdoa saja. Dia bilang, "Tunggu dulu. Panggil pendeta." Saking pendeta juga panggil. Saking sibuknya pendeta, dia katakan, kenapa harus dipanggil? Kenapa? Ada apa ibu? Ini anak saya ini kucingnya sakit dan dia minta agar pendeta dipanggil untuk berdoa. Akhirnya demi untuk menjaga marwahnya sebagai seorang pendeta, ini pakai marwah karena peristiwa Kapolri, kepolisian, peristiwa Sambo. Akhirnya menjaga marwahnya sebagai seorang pendeta, dia datang dengan buru-buru katakan, "Oke, mari kita berdoa kalau kucing ini sakit." Kita berdoa, "Tuhan, kucing ini sakit. Sembuhlah kalau mau sembuh dan matilah kalau mau mati. Amin." Pendeta terus melanjutkan pelayanan. Anak itu katakan, "Oh iya." Ternyata 1 minggu kemudian kucing itu sembuh. 1 hari pendeta sakit. Berita itu sampai ke seluruh semua telinga orang, termasuk telinga anak sekolah minggu itu. Dia katakan, "Mama, izinkan saya pergi ke rumah sakit." Kenapa? Karena saya mau menjenguk pendeta, katanya sakit. Oh iya, untuk anak-anak tidak boleh ke rumah sakit. Dia bilang, "Tidak apa-apa, ini
minta khusus. Sampai di sana ada yang katakan, pendeta sakit. Iya, sakit nak. Kita berdoa Pak Pendeta. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pendeta ini sedang sakit. Kalau dia mau mati, matilah. Kalau dia mau hidup, hiduplah. Tidak lanjut cerita apakah pendetanya hidup lalu kemudian atau mati. Tapi pastinya kenapa anak itu berdoa demikian? Karena dia berdoa seperti apa yang sudah disampaikan oleh pendeta itu. Dia meyakini bahwa doa itu adalah ungkapan iman. Pendetanya sembuh atau tidak sembuh, ya tidak usah dicari tahu itu namanya ilustrasi. Itu. Jadi kisah tentang iman itu adalah peristiwa pribadi dalam diri semua orang. Kita tidak bisa mengukurkan iman kita terhadap seseorang. Karena itu orang punya jalan dan cerita hidup masing-masing, dan orang punya cerita hidup iman masing-masing. Dalam bacaan ini dengan jelas bahwa tidak ada yang mustahil. Hanya satu kunci iman yang harus kita sepakati bersama. Bukan prosesnya, tapi kuncinya. Kuncinya itu apa? Semua orang wajib mendapat nilai 10. Itu nanti tugas kita. 10. Nilai yang harus didapatkan semua orang untuk masuk surga adalah 10. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana? Tuhan tidak akan mempertanyakan nanti kalau Anda datang lalu katakan berapa? 7 atau 5 atau bukan. Karena dia sudah yakin bahwa 10 iman semua sama. Tapi yang dia akan tanyakan adalah bagaimana kau dapat 10? Bermacam-macam cara kita mendapatkan nilai 10 itu. Ada yang 1 tambah 9, itu juga 10. Ada yang 11 kurang 1, itu juga 10. Ada yang 100 kurang 90, toh? Itu juga 10. Ada yang 100 bagi 10, itu juga 10. Lalu kemudian kita tidak sama. Saya 9 tambah 1, iya itu urusanmu. Yang penting 10. Perjalanan hidup kita ini berbeda-beda. Perjalanan iman kita berbeda-beda. Persoalan 9 tambah 1 itu pribadi pendeta Basma. Persoalan 11 kurang 1 mendapatkan 10 itu persoalan orang lain misalnya. Tapi yang pastinya bahwa kita ada pada satu titik yang sama, yaitu iman, yaitu 10. Entah bagaimana kita menjalani hidup ini. Ada yang penderitaannya, penyakitnya gula. Oh saya ini tidak bisa, saya lebih sakit daripada Anda. Kamu cuman sakit kepala saja, toh? Itu yang pastinya bahwa mau sakit kepala tetap iman harus ada. Mau persoalan ekonomi iman harus ada. Mau persoalan asmara iman harus ada. Apapun masalahnya iman yang harus sama. Bahwa iman kita kepada Yesus Kristus, kita mampu menyelesaikan semua persoalan. Iman itu, cerita bacaan kita tadi itu menceritakan kepada kita bahwa inspirasi iman orang itu berbeda-beda. Makanya itu rajin-rajin cerita perjalanan iman. Saya waktu mau kemahalaan, saya sebenarnya punya cerita iman, tapi bagi orang pasti biasa-biasa saja. Bagi Papista itu hal lucu pasti. Saya mau menulis sebenarnya, tapi saya juga merasa malu karena saya bilang nanti jadi bahan tertawaan. Iman apa itu di dalam penabur? Tuhan hadir lewat apa? Yang bulat-bulat di motor itu? Lahar. Iman hadir lewat lahar. Kalau saya cerita iman hadir lewat lahar, orang tidak bisa tahu. Tapi secara pribadi saya mengerti bahwa ternyata Tuhan bisa hadir lewat lahar. Waktu saya bawa motor itu ke bengkel, orang di bengkel katakan, Pak, nah bisa Bapak servis sini? Dia bilang bisa. Saya sudah dia bongkar itu motor, dia bilang, Pak, bagaimana cara bawa ini motor ke sini? Saya bilang, ku naiki. Tidak, pertanyaan saya, bagaimana cara bawa ini motor ke sini? Ku bilang, ku naiki. Nah bilang apa? Tidak ada milaharnya di dalam ini, Pak. Untuk mengeluarkan saja yang di dalam itu harus ditumbuk. Maka saya bilang, Tuhan hadir lewat lahar. Tapi mungkin ini hal yang lucu bagi banyak orang. Tapi bagi saya ini menjadi peristiwa yang berbeda dengan orang lain. Iman bekerja tergantung pada diri masing-masing setiap orang. Iman bekerja tergantung pada diri masing-masing setiap orang. Dulu ada lomba menggambar tentang burung-burung, tentang pemandangan. Ada gambar yang menjadi juara karena dia menggambar 1 ekor burung pipit
di sebuah ranting kecil. Di kiri kanannya tergambar petir dan angin yang sangat kencang. Tapi burung pipit itu dengan santainya menggigit sepotong padi. Di tengah gambar yang kelapa sudah hampir daunnya sampai di tanah. Tapi burung pipit itu ada di sebuah ranting kecil menggigit dengan seperti tidak kena badai. Itu yang menjadi juara. Kenapa? Karena banyak hal yang diceritakan dari gambar itu. Demikian juga dengan hidup ini. Kita semua masing-masing punya pergumulan iman. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita punya iman yang kuat. Kekuatan iman itu sudah dibuktikan oleh orang-orang pendahulu kita. Akan banyak tantangan, akan banyak masalah, akan banyak pergumulan. Akan banyak janji yang belum tergenapi. Tapi tidak boleh berhenti pada saat janji tidak tergenapi. Justru kita berkata bahwa dalam janji yang tidak tergenapi itulah, dalam janji yang belum tergenapi itulah, dalam janji yang belum tergenapi itulah iman saya diuji. Dalam janji yang belum tergenapi itulah iman saya diuji. Dan pengharapan saya tetap harus ada. Yang paling sentral dalam hidup itu adalah iman. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus juga mengalami pergumulan iman. Tetapi Yesus berkata kepadanya, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memiliki iman. Selama menjalani hidup, tantangan-tantangan hidup dengan iman. Terakhir, apakah ini iman atau tidak? Di sebuah gereja ada keluarga yang memelihara anjing. Tapi ini pasti bukan Om Daeng dan keluarga. Tapi dia begitu memperhatikan anjing itu, spesial sekali. Saking spesialnya anjing itu dijadikan bagian dari keluarga. Lalu kemudian satu hari ternyata anjing itu tidak bisa tertolong. Sudah dibawa kemana-mana untuk diobati, tapi dia harus mati. Lalu keluarga itu sedih sekali, seperti kehilangan keluarga besarnya. Lalu katakan, panggil pendeta, panggil majelis gereja, kita adakan ibadah penghiburan. Ini tidak main-main, iman saya goyah, kata istrinya. Suaminya juga katakan begitu juga perasaanku ini. Nampaknya iman kita goyah karena kematian anjing yang kita sayangi ini. Diteleponlah gereja dan pendeta itu, dikatakan tidak bisa. Ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman itu hanya dilakukan untuk manusia, tidak ada untuk hewan. Tapi ini sudah seperti anak sendiri, sudah dirawat dan menjadi bagian keluarga. Kalau dihitung biayanya sudah lebih besar daripada biaya-biaya yang lain. Katakan tidak bisa. Gereja kita tidak melayani ibadah penghiburan untuk kematian anjing. Oke lah kalau begitu, tapi kami sangat bersedih dan sangat hampir hilang pengharapan. Jadi bagaimana? Tidak, keputusannya tidak. Ketika mereka pulang, lalu kemudian katakan begini, tapi Bapak Pendeta, ini sudah kita setting ini, berapa biaya dan termasuk berapa persembahan yang kita berikan kepada gereja kalau ibadah ini dilaksanakan, karena betul-betul sangat penting. Kemudian tunggu dulu, berapa? Sekitar 5 juta lah satu kali ibadah. Oh, tunggu dulu, itu anjingmu Kristen kah? Dia bilang, oh iya, saya yang tidak dibaptis. Dia bilang, kalau Kristen ya dilayani itu kalau 5 juta persembahannya per satu kali ibadah. Tapi belum dibaptis. Bagaimana? Kisah ini sebenarnya yang menceritakan kepada kita untuk memahami bahwa sesungguhnya iman tidak boleh diukur dari persoalan nominal. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal, tapi mari kita ukur dengan iman. Ya untuk pelayanan anjing ini bagaimana? Apakah harus dibaptis dulu, lalu kemudian supaya betul-betul Kristen? Kalau dia hanya dikatakan Kristen ini menurut yang punya, tentu tidak mungkin. Artinya apa? Bahwa cerita terakhir ini mengingatkan kita bahwa iman itu adalah persoalan rasa.
Iman itu berbeda pada tingkat masing-masing. Dan untuk menjawabnya, hanya bisa dijawab dengan firman Tuhan. Selamat bergumul dalam menjalani hidup ini, tapi percayalah bahwa janji Tuhan adalah damai sejahtera untuk semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada yang tidak mungkin karena iman. Amin.